ada sebuah dinamika baru. Jadi kebetulan untuk di proses yang sekarang kita hanya bisa menjaring satu pasangan calon saja, seperti itu. Pengertian demokrasi itu kan adalah bagaimana sistem politik yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sekolah ini kan kita melihatnya yang jadi rakyat itu adalah siswa dan guru-guru. Smanici Zero Waste itu saya implementasikan pada saat kegiatan Ganas itu sebagai Smanici Waste Department. Jadi sampah yang kita hasilkan dari hari pertama sampai puncak Ganas itu kita olah semua, recycle semua menjadi sebuah barang. Jadi kesan yang sekarang muncul kan kalau anak sekolah berbicara tentang politik, berbicara tentang demokrasi, itu kan kesannya tabu sekali. Karena apa? Karena dampak dari itu kan tidak dirasa saat itu, seperti itu. Salam hangat sahabat Berdasi, bersama saya Gung Junia. Dalam podcast kita kali ini berdiskusi seputar demokrasi. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 1 Bangli, di mana mereka hadir dan meluangkan waktu untuk datang ke KPU Kabupaten Bangli untuk kita bisa tanya-tanyakan. Sebelum kita mulai topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya izinkan kami memperkenalkan narasumber kami dan memberikan kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Salam hangat Bapak, salam hangat adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai diskusi kita, ada baiknya kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Berdasi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Salam hangat untuk sahabat Berdasi dimanapun berada. Jadi pertama-tama izinkan dulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Bangli. Kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi jadi seputar demokrasi yang kami terapkan di sekolah. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Gede Megadana. Jadi saya berasal dari Tembuku. Kebetulan saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Bangli. Nah, yang mana untuk tahun ajaran ini kebetulan juga saya ditugaskan sebagai salah satu pembina OSIS. Gitu. Jadi kebetulan saya berada di Sekbid 5 yang kebetulan menangani bidang demokrasi, kemudian politik, hak asasi manusia, dan lingkungan. Mungkin demikian Bu, penjelasan singkat dari saya. Bapak dari Tembuku, kenal Pak Ketua kami juga berasal dari Tembuku, Pak Kade Adiawan. Oh, iya, Pak Kade Adiawan. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat datang di KPU Kabupaten Bangli. Untuk adiknya bisa diperkenalkan dirinya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Yuni atas waktu dan kesempatannya, dan seperti yang Bapak Pembina kita juga sampaikan tadi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU atau Komisi Pemilihan Umum karena sudah mengundang kita menjadi narasumber untuk di podcast kita pada hari ini. Jadi izin memperkenalkan, nama saya Eko Mangyendra Yuda ataupun kerap disapa Yendra. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangli masa bakti 2025. Dan pada hari ini akan mengikuti podcast dari Sobat Berdasi semuanya. Jadi ada kala kita akan membahas seputar demokrasi yang nantinya akan diambil implementasinya dari sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Bangli ataupun Smanici. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke regenerasi saya. Ya, luar biasa sekali adik. Pengenalannya sangat lengkap ya adik ya. Ya, silakan adik. Baik Kak Yuni, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Ayunisia Putri Ardana. Saya akan pakai Inca. Saya berasal dari Banjarbunga. Nah, pada kesempatan kali ini terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami, dan saya pada kesempatan kali ini ditugaskan dan juga saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025 dan 2026. Nah, nanti kami bisa bincang-bincang santai terkait apa yang sudah saya siapkan, dan kakak ketua OSIS dan juga para pembina nanti kita bisa berdiskusi terkait demokrasi yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Bangli.
Baik, terima kasih Adik. Mungkin kami akan sangat penasaran dengan program-program apa saja nih yang sudah Adik siapkan supaya bisa terpilih menjadi calon ketua OSIS atau ketua OSIS di masa mendatang. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Pembina ya, Bapak Miga, terkait seberapa penting menurut Bapak diterapkannya pendidikan politik di SMA Negeri 1 dan bentuk pendidikan politik apa saja yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Bangli. Terima kasih Bapak. Baik, izin menjawab. Seberapa penting kemudian penerapan pendidikan politik kan gitu. Jadi kalau kita berbicara pendidikan politik di kalangan siswa atau pelajar misalnya, tentunya ini sangat penting sekali. Jadi pendidikan politik, utamanya demokrasi ini kan ibarat sebuah laboratorium hidup agar para peserta didik kita, para siswa kita mengenal bagaimana kemudian demokrasi ataupun dunia politik yang sesungguhnya gitu. Jadi sudah semestinya, jadi sudah sewajarnya sejak dini, terutama di kalangan pendidikan, terutama di sekolah. Nah itu memang sudah sepatutnya kemudian untuk menerapkan pendidikan politik di sekolah. Gitu. Jadi itu sangat penting sekali perannya. Nah kalau bentuk implementasinya di sekolah, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa berikan sebagai sebuah contoh. Gitu. Nah ini berbicara tentang demokrasi ataupun pendidikan politik. Nah misalnya di sekolah bagaimana kemudian kami selalu menekankan kepada nilai-nilai demokratis seperti misalnya musyawarah dan mufakat. Nah ini kan satu hal penting. Sebagai contoh bagaimana misalnya ketika di masing-masing kelas itu melakukan pemilihan ketua kelas. Nah itu mungkin salah satu bentuk contoh terkecil gitu. Atau dalam skop yang lebih luas atau lebih besar. Nah kemudian kita di sekolah memiliki agenda pemilihan ketua OSIS. Nah yang mana ini merupakan agenda tahunan kita yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, baik itu siswa, kemudian guru, termasuk juga pegawai di dalamnya. Nah itu mungkin yang bisa berikan sebagai contoh bagaimana penerapan budaya demokrasi serta politik yang ada di sekolah kami. Baik, terima kasih Bapak. Dari Adik sendiri, saya penasaran, apakah Adik merasa sudah mendapatkan pendidikan politik khususnya demokrasi selama Adik bersekolah di SMA Negeri 1 Bangli ini? Khususnya Adik udah kelas berapa sekarang? Baik, kalau saya sendiri sekarang sudah berada di kelas 3. Kelas 3, kelas 12 berarti? Iya, kelas 12, benar Kak. Berarti adiknya? Kalau saya sendiri di kelas 11 di kelas 2 SMA. Oh, kelas 11. Khususnya adik yang sudah 3 tahun yang hampir sudah akan lulus dari SMA Negeri 1 Bangli. Bagaimana adik selama 3 tahun bersekolah di SMA Negeri 1 merasakan penerapan budaya politik dan demokrasinya di SMA Negeri 1, dan adik yang mungkin di tengah-tengah, adik yang akan membimbing adik kelasnya, atau adik yang juga harus masih tetap mengikuti kakak kelasnya. Apa yang adik rasakan di kelas 11 ini? Baik, mungkin dari saya dulu Kak ya. Ya. Jadi mungkin saya di sini akan berusaha menjawab dengan 2 versi yang saya miliki, selaku siswa biasa dan selaku ketua OSIS. Baik, jadi dari sudut pandang saya yang pertama yaitu selaku siswa, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita. Jadi memang dari pertama kali saya memasuki bangku kelas 1 SMA di SMA Negeri 1 Bangli, itu memang sudah diterapkan sistem pemilihan ketua kelas secara demokrasi tentunya. Jadi kita menganut sistem tersebut, lalu kita kembangkan bersama supaya mendapatkan suara mufakat untuk mendapatkan siapa menjadi ketua kelas tersebut yang akan memimpin ataupun mengkoordinir kelas tersebut. Nah, kemudian dari sudut pandang saya sebagai ketua OSIS, jadi di sekolah kita ataupun di SMA Negeri 1 Bangli itu mempunyai sebuah culture ataupun kebudayaan yang kita sebut dengan galaksi. Jadi galaksi tersebut merupakan singkatan dari Gelora Demokrasi Anak Semanici. Nah, jadi di sana merupakan sebutan untuk pemilos kita. Jadi di sana segala pembelajaran demokrasi ataupun hal politik seperti itu yang kita nanti akan lalui bersama di jenjang kita yang akan datang di kehidupan bermasyarakat. Jadi itu sudah kita dapatkan pertama di SMA Negeri 1 Bangli ataupun lebih dahulu sebelum kita menginjak bermasyarakat seperti itu. Jadi yang saya rasakan
selama saya mengikuti calon menjadi ketua OSIS pada masa itu. Jadi sistemnya saya ikuti regulasi yang dibuat oleh kawan kita ataupun teman kita di organisasi juga, yaitu MPK, yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi sebenarnya dari MPK itu sendiri yang menyusun sebagaimana mestinya untuk regulasi dan sistem untuk pemilos tersebut, seperti itu. Dan pada saat itu saya mengikuti regulasinya dari pembuatan visi misi, program kerja, orasi terbuka, orasi tertutup, dan sampai pencoblosan saya ikuti masa tenang dan lain sebagainya. Dan menurut saya, kalau semisalkan dari siswa biasa pun, ataupun saya juga sebagai calon ketua OSIS pada saat itu, saya melihat banyak sekali sekiranya insight baru ataupun pengalaman yang sebenarnya teman-teman semuanya saya rasa kalau memang dijalani dengan baik, mau berpikir kritis seperti itu kita bilang, kita pasti mendapatkan ilmu tersebut lebih dulu dari teman-teman yang asal mengikuti, asal nyoblos atau seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil ilmunya, entah dari kita berdiskusi siapa sih calonnya saat ini di sekolah kita. Ibaratnya kita menentukan siapa sih yang memimpin nanti di angkatan kita ataupun di sekolah kita saat ini, seperti itu. Jadi saya kira banyak sekali ilmu ataupun ilmu pengetahuan di bidang politik dan demokrasi ini yang dapat kita ambil di SMA Negeri 1 Bangli. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ataupun perlu dikembangkan lagi. Namanya juga kita pasti di setiap event itu tidak ada yang namanya sempurna, dan kita harus refleksi ke depannya supaya lebih baik lagi. Mungkin dari sudut pandang saya seperti itu. Saya mempunyai dua sudut pandang dari segi siswa dan juga sebagai calon ketua OSIS maupun ketua OSIS. Terima kasih. Berarti menurut adik bahkan tidak menjadi anggota OSIS pun kita sudah mendapatkan kesempatan untuk berdemokrasi ya. Iya, dengan pasti. kita berdiskusi. Benar, siswa itu berdiskusi untuk memilih siapa calonnya. Benar. Memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos. Berarti menurut adik bahkan tanpa yang namanya kita ikut dalam organisasi OSIS pun, siswa itu sudah diajak untuk melakukan berdemokrasi dan berpolitik di Iya, dalam pasti kan. sekolah. Dalam kehidupan kita bermasyarakat kan kita memang seperti itu adanya nantinya. Kita memilih kalau sudah di lingkup bermasyarakat, kita memilih pemimpin kita sebagai presiden kita, akan seperti itu. Ya, ini secara tidak langsungnya kita diberikan sebuah implementasi terlebih dahulu ataupun trial di sekolah kita yang nanti kita akan hadapi langsung di kehidupan bermasyarakat. Seperti biasa sekali. Menurut adik nih, yang adik masih di tengah-tengah, nanggung, kakak kelas iya, adik kelas iya. Gimana pandangan adik terhadap proses berdemokrasi di sekolah, pendidikan politik di sekolah? Soalnya zaman saya dulu kan ada yang namanya pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ada pelajaran budi pekerti. Apakah di sekolah adik, maksudnya pada angkatan adik saat ini itu masih diterapkan dalam proses belajar mengajar, atau memang sudah ada mata pelajaran baru yang menggantikan? Baik, izin menjawab ya Kak ya. Jadi tentu dari sudut pandang dan juga pengalaman saya jauh dari Kak Indra juga. Kak Indra lebih jauh lah pengalamannya. Tapi kalau saya sendiri dari sudut pandang saya dan pengalaman yang sudah saya lakukan, itu kan kalau dari kelas 10 saya juga dari awal saya masuk ke SMA Negeri 1 Bangli pastinya udah melihat sistem demokrasi dari awal. Tadi sudah sempat dikatakan yang terkecil adalah pemilihan ketua kelas. Nah, saya juga mengikuti pemilihan dari ketua OSIS itu sendiri, dan pada saat itu saya kebetulan baru sekali melakukan pemilihan. Nah, itu waktu itu pada saat di zamannya Kak Indra, itu saya memilih ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS di masa bakti tahun 2025. Nah, di sana seperti kalau misalnya kita ambil dari pengertian demokrasi itu kan adalah bagaimana sistem politik yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sekolah ini kan kita melihatnya yang menjadi rakyat itu adalah siswa dan guru-guru. Nah, dari sana kita itu nggak diterapkan ilmu pengetahuan terkait demokrasi bukan hanya di kelas saja. Kalau saya, kebetulan saya anak IPS, saya juga pasti memiliki dan juga dapat ilmu terkait
ilmu sosial itu lebih mendalam dan tingkat lanjut. Nah, di sana saya melihat saya nggak belajar di kelas saja, tapi implementasi dan juga praktik nyata yang sudah dikembangkan dan juga sudah diterapkan di lingkungan di luar kelas. Contohnya nih seperti tadi galaksi yang sudah disampaikan oleh Kak Indranya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita sudah melakukan yang namanya praktik nyata terkait demokrasi sebelum kita mengikuti atau apa ya, menjadi masyarakat setelah sekolah atau lulus SMA. Kalau misalnya nanti kita udah lulus SMA kan kita sudah menjadi masyarakat di lingkungan masyarakat tentunya, nggak di sekolah lagi, di lingkungan sebagai siswa gitu. Jadi dari sekarang kita udah ditanamkan bibit-bibit yang gimana apa sih yang memang perlu disiapkan terkait demokrasi itu dan bagaimana secara memilih itu. Nah dari di SMA Negeri 1 Bangli sudah menerapkan hal tersebut dan juga saya lihat dari kakak panitianya juga apa ya, partisipasi mereka dalam mengembangkan suatu sistem demokrasi itu sangat tinggi ya, karena mereka dari persiapan mereka juga udah keren banget mengundang KPU udah juga, dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun, jadi kayak udah apa ya, berkelanjutan lah. Nah dan itu juga merupakan salah satu orang yang semangat lah untuk menerapkan yang namanya budaya demokrasi apalagi di lingkungan sekolah. Nah hal ini tentunya sangat penting dan juga saya juga sangat bangga juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mampu dan juga orang-orang yang melakukan praktik nyata dalam kehidupan demokrasi dan bagaimana kita bisa belajar literasi politik sejak dini kayak gitu. Terima kasih adik atas jawabannya, luar biasa sekali juga. Saya tangkap di sini bahwa sebagian besar kegiatan berdemokrasi di sekolah dari yang saya wawancara dari SMA sebelumnya ataupun liputan-liputan adalah terkait pemilihan OSIS, Bapak. Kita masuk ke pemilihan OSISnya Bapak sekarang. Di SMA Negeri 1 ini kan masih dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan OSIS. Kalau boleh Bapak saya tanya dan Bapak bisa ceritakan sudah sejauh mana tahapan penyelenggaraan pemilihan OSIS di SMA Negeri 1 dan panitianya atau penyelenggaranya yang dilibatkan itu dari mana saja Pak? Apakah dari guru saja atau yang disebut adik ada MPK saja atau memang bahkan dari siswa di luar OSIS dan MPK itu juga dilibatkan Bapak? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan tahapan pemilihan ketua OSIS, jadi di sekolah kami itu sudah jauh-jauh hari kita merancang mengenai tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS. Jadi sebenarnya untuk implementasinya yang di tahun sekarang dengan tema galaksi yang tadi dijelaskan oleh Indra, kita mengadopsi seperti pemilihan umum yang diterapkan oleh KPU. Nah, jadi di sana ada beberapa tahapan yang sudah kita rencanakan dan juga sudah kita lewati. Jadi kalau kita melihat di pemilihan yang sekarang itu nanti dilaksanakan di kisaran bulan Desember. Nah itu sejak bulan November pun itu kami sudah mulai berproses. Jadi di sana kami di tanggal 25 sampai tanggal 27 November itu kita sudah melakukan penjaringan terhadap pasangan calon. Nah karena di sistem yang sekarang kita menggunakan sistem pasangan calon. Jadi kita langsung memilih ketua dan wakil ketua. Nah itu berbeda mungkin dengan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, yang itu di mana mereka hanya memilih satu calon saja sebagai ketua seperti itu. Nah kemudian di tahapan berikutnya setelah kami mendapatkan pasangan calon juga kemudian menginjak kepada tahapan bagaimana kemudian calon yang sudah ditetapkan itu bisa menyampaikan visi dan misi. Jadi semacam orasi itu nanti sudah kami rencanakan akan dilaksanakan di tanggal 16 Desember. Nah, itu nanti sebagai sarana kemudian bagaimana pasangan calon yang sudah terpilih itu kemudian menyuarakan apa sih visi misi mereka kepada teman-temannya nanti atau bahkan kepada seluruh warga sekolah. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, jadi seperti apa yang diterapkan juga oleh KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu, untuk di sekolah juga kami menyediakan yang namanya masa tenang. Nah itu kurang lebih nanti di tanggal 17, jadi ada masa tenang juga di sana. Nah, jadi di sana
dalam masa tenang itu kami juga merencanakan nanti akan mengundang teman-teman dari KPU nanti yang sekaligus juga nanti akan melakukan sosialisasi di sana, sekaligus juga memberikan pembelajaran bagi anak-anak kami tentang bagaimana sih demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS tersebut. Nah itu, nah kemudian di tahapan terakhir baru kemudian di tanggal 18, nah itulah tahapan pemilihan. Jadi semuanya sedang berproses nanti untuk tahapan-tahapan pemilihan tersebut. Nah kemudian mengenai siapa saja yang terlibat dalam kepanitiaan, jadi sebagai pelaksana inti kalau di SMA Negeri 1 Bangli, nah itu sepenuhnya dilaksanakan oleh MPK. Jadi di sana ada perwakilan kelas yang kemudian juga pasti diawasi, didampingi dari wakil kesiswaan beserta nanti ada guru pembimbing di sana, guru pendamping seperti itu. Jadi biasanya dari pembina OSIS juga mendampingi dalam proses pelaksanaan tersebut sebagai kepanitiaan untuk pemilihan ketua OSIS. Baik Bapak, tadi saya sempat mendengar tanggal 16 akan ada yang namanya penyampaian visi, misi, dan program ya Pak ya. Di sini selain kita punya teman-teman dari sahabat berdasi, kita juga punya teman-teman dari sahabat cerdas Bapak, yang mungkin juga akan penasaran sekali nih di tanggal 16 terkait penyampaian visi, misi, dan program. Apakah sahabat cerdas akan diundang Bapak untuk kita lakukan liputan di sekolah Bapak di tanggal khususnya di tanggal 16 dan pada saat pemungutan suara Bapak? Okay. Kalau memungkinkan, yang rasa bagus sekali juga kemudian kalau sahabat cerdas itu bisa hadir sekaligus melakukan liputan. Apalagi nanti kan temanya itu kita akan melakukan orasi terbuka. Jadi nanti calon yang sudah ditetapkan itu nanti akan menyampaikan visi dan visi mereka di tempat terbuka. Misalnya kalau dulu kita menggunakan halaman sekolah, gitu. Jadi di sana akan dihadiri oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, tetapi juga oleh seluruh guru dan pegawai juga di sana. Nah, itu mungkin. Ya. Terima kasih Bapak. Dengan senang hati kami akan melakukan liputan agar sahabat cerdas bisa tahu juga Bapak. Siap. Sebelumnya Bapak, yang maksudnya memenuhi undangan kita ke podcast hari ini kan ketua dan calon wakil ketua. Ketua pada masa bakti 2025 dan calon ketua di 2026. Apakah ada calon lagi Bapak selain satu ini aja Pak untuk pemilihan OSIS tahun ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan dinamika pencalonan, jadi untuk di tahun yang sekarang, jadi di tahun ajaran 2025-2026, jadi kita ada sebuah dinamika baru. Jadi kebetulan untuk di proses yang sekarang kita hanya bisa menjaring satu pasangan calon saja, seperti itu. Jadi walaupun nanti cuma ada satu paslon di sana, jadi rangkaian dari demokrasi itu akan tetap kita jalankan. Seperti yang kita sebutkan tadi, orasi itu tetap kita jalankan, kemudian bagaimana kemudian ada minggu tenangnya dengan sosialisasi dari KPU, begitu juga nanti termasuk dalam pemilihannya, seperti itu. Nah, jadi di sana karena kita hanya ada satu paslon saja, nah di sini kami dari pihak sekolah tentunya berkoordinasi juga dengan wakil kesiswaan sekaligus juga Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Nah itu kami sudah merencanakan teknis terkait dengan pemilihannya. Seperti itu. Karena terus terang saja ini baru pertama kali kita hanya mendapatkan satu paslon, kan. Satu paslon itu apakah memang tidak ada yang mendaftar atau adik ini akan melawan kotak kosong Bapak? Seperti kalau misalkan di pemilu dan pilkada itu, apabila pilkada khususnya apabila tidak ada yang mendaftar lain, hanya satu calon, lawannya akan ada kotak kosong Pak? Atau memang dirancang hanya satu calon karena tidak ada yang mendaftar Pak? Nah ini terkait dengan satu paslon ini yang namanya dinamika kan kami tidak pernah tahu seperti itu. Yang kedua juga kami tidak mau memaksakan kehendak untuk membentuk calon-calon lain seperti itu. Jadi kami biarkan ini berjalan secara demokratis. Gitu. Nah kemudian yang kedua mengenai mekanismenya tentunya kami berpatokan kepada ADART yang dimiliki oleh panitia pelaksana. Jadi dalam hal ini kan ada MPK. Nah, jadi atas dasar itu kemudian kita duduk bersama dari panitia, kemudian ada wakil kesiswaan bersama Bapak Kepala Sekolah juga, kemudian akhirnya kita menjalankan ADART yang kita miliki bahwa nanti satu paslon ini akan kami putuskan ke dalam rapat pleno yang nanti dilaksanakan di tanggal 18. Baik Bapak, apabila dalam rapat pleno ini tidak menemukan
kata mufakat atau istilahnya 50-50, 50 mendukung, 50 tidak, atau bahkan 30 tidak. 70 30 mendukung, 70 tidak. Itu kan tidak adiknya mungkin tanpa mengecewakan ya adik ya. Ini kita membicarakan kemungkinan saja. Itu bagaimana Bapak? Selanjutnya, apakah akan dilakukan rekrutmen ulang atau ada cara lain yang mungkin disiapkan oleh sekolah? Oke, seperti yang Tiang katakan tadi, karena ini baru pertama kali, nah tentunya ini juga kita masih berproses seperti itu. Nanti mengenai kemungkinan yang disebutkan tadi, bagaimana jika seandainya ini tidak disepakati kan seperti itu, tidak menemukan kata sepakat, nah tentunya kami juga masih menggodok regulasi-regulasi yang sebaiknya kami lakukan untuk menanggulangi hal tersebut seperti itu. Jadi terus terang kami masih berproses sebenarnya. Apalagi, nah ini terus terang saja ini pengalaman pertama kami seperti itu untuk kemudian mendapatkan satu paslon di dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Gitu. Jadi kami masih berproses gitu, untuk itu. Sepertinya sahabat berdasi pasti sangat-sangat yang penasaran ya terkait pemilihan ketua OSIS dengan satu calon ini. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, saya penasaran juga dengan bagaimana calon sekarang, calon tunggal, adik di calon tunggal, perasaannya bagaimana? Mungkin bisa saja adik merasa saya pasti terpilih, tapi seperti yang tanpa saya merendahkan tadi, kita punya kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Bisa aja tidak sepakat. Persiapan apa yang adik lakukan supaya bisa meyakinkan masyarakat sekolah, siswa-siswi, guru, termasuk adik sendiri dan calon, bagaimana adik mempersiapkan diri, meyakinkan diri. Baik, izin menjawab ya Kak ya. Jadi di awal sebelumnya saya juga sudah sempat koordinasi dan juga diberitahu informasi bahwa ternyata saya dan partner saya adalah calon tunggal dalam pemilihan ketua OSIS kali ini. Pertama, untuk perasaan saya pribadi, jujur saya merasa kenapa gini gitu. Harusnya kan harus ada sistem demokrasi yang memang harus ada pemilihan yang dilakukan oleh kotak suara. Namun saya rasa dari panitia itu memang sudah sangat semangat ya melakukan kegiatan ini, dan juga mereka sudah melakukan segala cara yang mereka untuk mencari calon ketua. Namun karena memang partisipasi aktif dari para siswa itu kurang. Nah, maka dari itu saya merasa bahwa ketika saya dikasih suatu validasi terkait sama guru-guru dan yang lainnya, bahwa saya mencalonkan sebagai ketua OSIS adalah bagaimana saya sudah tahu tanggung jawab yang akan saya ambil. Tentunya persiapan yang sudah saya lakukan sangat-sangat matang. Bagaimana saya sudah menyusun visi dan misi sama partner saya, lalu juga bagaimana saya melakukan atau merancang suatu program kerja yang nantinya bisa membangun suatu budaya dan juga praktik baik untuk siswa-siswa kedepannya di SMA Negeri 1 Bangli. Dan tentunya kalau misalnya dari calon tunggal, saya untuk saat ini belum memiliki rasa yang pesimis untuk misalnya nanti yang akan menang kotak kosong atau bagaimana. Karena saya yakin sama diri saya, dan juga saya yakin dengan pengalaman yang sudah saya alami dan juga pengalaman yang sudah saya jalankan selama ini, bahwa saya yakin saya bisa untuk menjalankan ini. Kalaupun memang saya nanti kemungkinan terburuk saya tidak terpilih, yang harus saya lakukan adalah yang namanya merefleksi diri. Bagaimana saya bisa merefleksi diri terlebih dahulu, apa sih yang memang kurang dalam diri saya sehingga saya bisa tidak terpilih, dan apa hal yang harus saya lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk calon tunggal, tidak menutup kemungkinan untuk suatu organisasi dan juga sebagai pemimpin itu nggak bisa maju ke depannya. Nah, dan saya yakin kalau misalnya saya juga perempuan, saya juga adalah jarang ya di ketua OSIS di SMA Negeri Bangli adalah perempuan, dan saya juga memiliki rasa yang optimis dalam diri saya sendiri bahwa ternyata memang
sebagai pemimpin itu tidak mengenal batasan. Jika memang dia punya tanggung jawab yang tinggi, punya potensi yang luar biasa, dan juga bisa memimpin suatu organisasi dengan baik, saya yakin siapapun bisa. Dari kalangan apapun bisa. Jadi yang kita lihat itu adalah bukan gender, bukan status mereka, tapi bagaimana dalam diri mereka itu bisa membangun atau gimana ya, membangun suatu visi dan misi mereka bisa berdampak dan juga punya impact yang baik kepada masyarakat luas, khususnya di SMA Negeri 1 Bangli kayak gitu. Baik, luar biasa sekali Kartini muda kita, sahabat berdasi. Baik itu perempuan maupun laki-laki, sama seperti yang adik katakan, jangan lihat seseorang dari gendernya. Biarkan perempuan bisa maju, Kartini muda kita harus dukung. Selain itu, menurut saya adik memiliki PR besar. Seperti yang adik sadar sendiri tadi menyampaikan bahwa atau mungkin kurangnya minat seseorang atau bersifat siswa-siswi lain, teman-teman adik itu kurang minatnya dalam berpolitik sehingga terjadi satu calon tanpa juga mendiskreditkan adik. Menurut saya bukan adik gagal dalam mengajak teman-teman di kepemimpinan adik yang 2025 ini supaya mendorong teman-teman untuk ikut berpartisipasi, bukan yang adik gagal, tapi memang kita tidak bisa membaca situasi. Tidak bisa membaca situasi sehingga terjadi calon tunggal. Tapi dengan semangat adik dan potensi adik sekarang di ICA ini, menurut saya kalian luar biasa. Kalian sudah luar biasa. Hanya mungkin adik punya PR lebih besar daripada kakak tingkatnya untuk mengajak teman-teman agar sadar dan mau ikut berorganisasi lagi. Karena dari calon ketua aja mereka tidak mau mendaftar, mungkin siapa tahu mereka ingin hanya menjadi anggota atau kepala bidang, tidak tahu. Dan adik juga harus mulai mempersiapkan untuk meyakinkan adik-adiknya di kelas 10. Dari PR besar ada di adik. Dan adik jangan pernah lupa sama kakak tingkatnya. Bisa tanya, sharing. Bisa sharing kan? Bagaimana pengalamannya, siapa dapat insight baru. Sama guru juga jangan lupa, karena kalau nggak ada persetujuan guru nih, kayak kita mau buat event susahnya setengah mati. Iya. Guru kita harus meyakinkan. Saya juga pernah mengalami itu. Iya. Bagaimana meyakinkan guru itu luar biasa sulitnya. Ya, mungkin dari De Indra. Baik, Kak. Bagaimana nih perasaannya tahu bahwa hanya ada satu calon pemilu saat ini? Sebelumnya diceritakan oleh Bapak Guru bahwa ini pertama kali. Sebelumnya itu ada lebih dari satu. Bahkan adik lagi waktu menyalonkan diri ada berapa calon? Pada saat saya sendiri itu 2 calon. Ada 2 calon. Pasti intensitasnya akan berbeda. Merasa ada saingan. Benar Merasa sekali, ada Kak. saingan. Benar. Kita harus menunjukkan potensi lebih nih. Benar sekali. Bagaimana sekarang adik menyemangati calon tunggal kita nih yang luar biasa, Kartini muda kita nih. Baik, izin menjawab, Kak. Sebelumnya seperti yang tadi disampaikan oleh calon kita bilangnya ya, Ica, tadi itu benar sekali yang disampaikan. Memang kita tidak bisa menilai potensi seorang itu dari gendernya. Kalau dari perspektif ataupun sudut pandang saya pribadi itu tidak masalah, baik itu pria ataupun wanita yang menjadi leader itu tidak masalah, asalkan yang menjadi leader tersebut mempunyai memang berkompeten orangnya, ataupun memang mempunyai visi misi yang saya bisa membangun ataupun meneruskan sebuah legacy. Karena menurut saya nanti siapapun yang terpilih, maupun Ica ataupun yang lainnya, nanti kalau misalkan nanti menyesuaikan regulasi yang kita akan lanjutkan, nanti mungkin dari sekarang saya sampaikan, siapapun nanti calon yang terpilih, semoga nanti bisa mengembangkan lagi ataupun merecycle ide-ide yang sudah
saya kembangkan selaku ketua OSIS di masa bakti 2025 dan diimplementasikan lagi sebagaimana mestinya supaya lebih relevan dari tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana menciptakan suasana di dalam organisasi itu menjadi fun dan nyaman. Nah, kemudian terkait juga bagaimana perasaan saya sendiri sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2025 yang mendapatkan sekarang calon tunggal seperti itu ya. Mungkin dari saya pribadi tidak bisa kecewa dan tidak juga bisa senang seperti itu, Kak. Tidak bisa kecewanya kenapa? Ya, saya juga tidak bisa memungkiri dinamika dari demokrasi itu sendiri ataupun di ilmu politik itu sendiri, karena memang inilah seninya seperti itu. Kita tidak bisa mengetahui ataupun kita tidak bisa memprediksi lebih awal nanti dinamikanya seperti apa. Ya, saya kira itu untuk yang tidak bisa dipungkirinya. Dan untuk yang saya sukai untuk dari semangat dari Ica sendiri, ya saya tadi juga sempat sebelum kesini hamin 1 jam saya sudah sempat ngobrol sama Ica bagaimana perasaannya. Ya, pesan saya untuk Ica sebagai calon sekarang, semangat. Benar sekali yang Kak Yuni katakan, tanggung jawab kamu besar sekarang. Jikalau kamu nanti terpilih, kamu harus bisa menjadi penengah di antara gender laki-laki atau perempuan, karena kamu akan memegang bagaimana menyatukan perspektif antara laki-laki dan juga wanita seperti itu. Dan sama sih sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya tidak menjadi masalah kalau misalkan anggaplah posisinya seperti saya kan sebagai pria di sini. Nah, kemudian apa bedanya juga bisa meyakinkan ataupun mengkoordinir suara dari teman-teman yang perempuan gitu kan. Jadi sama aja sih sepertinya yang saya kira. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebenarnya kita di sini kurang panitianya dari MPK ya. Benar Ya, sekali, harusnya Kak. kita undang. Iya, benar. Panitia dari MPK. Tapi tenang sahabat berdasi, kalian bisa ikutin liputan cerdas kami nanti. Nanti kami akan khusus mewawancarai MPK-nya, panitia MPK-nya. Benar. Baik, selanjutnya Bapak, di sini setelah kita berbincang dengan proses demokrasi yang unik lah, bisa dikatakan ini unik. Kalau misalkan dulu dengan lebih dari satu calon itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah juga sama seperti sekarang ada yang namanya masa rekrutmen, verifikasi, ada yang namanya masa kampanye, ada yang masa tenang, ada pencoblosan? Apakah seperti itu atau malah dulu itu tidak dilaksanakan seperti pemilu dan pilkada kita di Indonesia? Oke. Baik, terkait dengan dinamika pemilihan ketua OSIS dari sejak zaman dulu sampai sekarang kan Intan. Jadi kebetulan saya juga merupakan salah satu alumni di SMA Negeri 1 Bangli. Nah, jika boleh saya ceritakan, memang dari masa ke masa itu kan ada memang yang namanya perubahan-perubahan. Nah, sekaligus juga bentuk pembaharuan seperti itu. Nah, kalau di masa dulu, jadi sekitar tahun 2004-an, nah itu pemilihan ketua OSIS itu memang calonnya itu sebelumnya sudah ditetapkan oleh panitia seperti itu. Akan tetapi pemilihannya itu mungkin dilakukan di kelas masing-masing. Jadi panitia masuk ke kelas, kemudian di sana dilakukan penghitungan suara, kemudian hasilnya itu kemudian dikumpulkan. Gitu. Nah, akan tetapi mengutip juga tadi apa yang disampaikan oleh Indra, jadi seiring dengan perkembangan zaman, dinamika dan perubahan pun juga dilaksanakan dalam pemilihan itu. Nah, salah satunya bagaimana kemudian kami di sekolah sebisa mungkin kemudian mengadopsi sistem pemilihan seperti yang dilaksanakan oleh KPU, seperti pelaksanaan pemilu misalnya. Nah, itu yang terbaru mungkin sekitar tahun 2001, nah itu kita sudah mulai kemudian mengadopsi sistem-sistem layaknya bagaimana kemudian kita memilih presiden dan wakil presiden misalnya. Ada tahapan-tahapan yang dalam bentuk pembaharuan. Nah, yang terakhir pemilihan itu kita laksanakan dengan cara melakukan pencoblosan. Jadi bagaimana layaknya kita memilih presiden dan wakil presiden, itulah yang kemudian kita adopsi. Jadi nanti di sana ada surat undangannya kepada hak yang memiliki suara dari siswa, kemudian guru dan pegawai. Kemudian juga kami di sekolah membentuk yang namanya panitia. Kemudian ada juga TPS atau tempat pemungutan suara lengkap dengan bilik
dan kotak suaranya seperti itu. Nah, mungkin itu yang terbaru kalau untuk sistem pemilihannya. Baik Pak, sepertinya saya sangat terharu ini Pak. Sampai mengeluarkan air mata Pak. Mendengar semangat dari adik kita dan penjelasan dari Dek Indah dan Bapak, sepertinya saya sampai terharu. Sebenarnya ini kemasukan nikah Pak. Mohon maaf Pak ya, permisi sedikit. Nah, berarti sebelumnya sebelumnya di SMA Negeri 1 ini pada saat lebih dari satu calon belumlah mengambil atau mengadopsi sistem pemilihan seperti pemilu dan pilkada kita. Itu yang sekarang ya. Seiring berjalannya waktu, adanya perubahan, ada perbaikan. Berarti waktu pada saat di kelas itu sistemnya unjuk tangan atau tulis tangan, Pak? Saya sedikit penasaran. Kalau di dulu itu ketika saya masih jadi siswa di sana ya untuk pemungutan itu dilakukan dengan dihitung masing-masing persiswa. Nah biasanya itu suara itu dituliskan di depan. Oh, ditulis. Ya itu sebagai bentuk nyata nanti, sebagai bukti nyata juga bahwa setidaknya pada saat itu kan demokrasi juga sudah berjalan. Seperti itu bahwa setiap anak itu memiliki hak suara yang sama. Nah itulah yang kemudian nanti direkap oleh panitia dan kemudian dikumpulkan oleh panitia seperti itu. Berarti memang mereka diberikan hak tanpa intervensi ya Pak? Ya betul. Berarti untuk sekarang ini sudah seperti sistem pemilu itu berlangsung dari 2021. 2021 ya 2021 kalau tidak salah tadi Bapak bilang 2021. Itu sudah mengadopsi penuh Pak atau masih ada semi-semi? Kalau mengadopsi penuh sih tidak seperti itu karena sebelum-sebelumnya juga yang 2 tahun sudah berlalu, nah itu kan kita hanya menetapkan bukan paslon, tapi kita di sana hanya memilih satu sosok seperti itu yang kita nanti pilih sebagai ketua OSIS seperti itu. Nah kemudian di 1 tahun yang terakhir kemudian baru kita mengadopsi seperti kita memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi di sana ada satu pasang, jadi ketua dan langsung nanti sebagai wakil ketua seperti itu. Mungkin itu nanti begini. Berarti di tahun ini yang sebenarnya sangat sama ya Pak ya? Ya. Harusnya di tahun ini. Kalau ya, kita mungkin dapat ya setidaknya 2 paslon ya mungkin harusnya ya tahun ini yang penuh sebenarnya. Izin Kak, bisa saya tambahkan sedikit yang tadi itu. Sebenarnya kalau mengadopsi dari sistem KPU itu sendiri, menurut saya mungkin memang belum mengadopsi secara 100% mungkin, cuman untuk di masa pada saat saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu saya rasa sudah mengadopsi beberapa elemen-elemen yang sudah diterapkan di kenyataannya ya pada saat kita yang kita ketahui di KPU itu sendiri. Jadi pada saat itu yang saya laksanakan sendiri sebagai calon ketua OSIS pada saat itu, yang pertama itu saya mendaftarkan diri pada saat itu ke majelis perwakilan kelasnya ataupun MPK itu sendiri. Nah kemudian pada saat itu saya diberikan sebuah timeline ataupun timeline kegiatannya apa aja yang perlu saya terapkan, apa saja yang perlu saya siapkan seperti itu. Pada saat itu saya menyiapkan beberapa surat yang harus tentunya kita penuhi syaratnya, seperti bebas narkoba, seperti itu surat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali berkas yang saya isi pada saat itu, dan kemudian setelah berkas itu saya setorkan, dari majelis perwakilan kelas itu sendiri mengkonfirmasi, saya bersama partner saya, wakil saya pada saat itu, kita diberikan waktu untuk menge-share visi dan misi kita, atau secara tidak langsung kita anggapannya sebagai memberikan bahwa kita tuh punya visi misi seperti ini gitu. Jadi ada masanya seperti itu yang diberikan, atau kita bilang sekarang adopsinya kampanye lah. Kita mengkampanyekan visi dan misi kita yang kita ingin buat di sekolah kita itu seperti ini loh, program kerjanya itu seperti ini. Nah itu yang kedua. Kemudian yang setelah pelaksanaan dari penyebaran visi misi tersebut, itu kita ada masa tenangnya. Nah masa tenangnya itu diisi dengan sosialisasi dari KPU itu sendiri pada saat itu yang saya ingat. Nah kemudian setelah sosialisasi ataupun masa tenang itu selesai, kemudian baru ada pencoblosan seperti itu. Nah pencoblosan itu dilaksanakan dari siswa, dari bapak ibu guru, dan serta pegawai.
Jadi seluruh elemen dari sekolah SMA Negeri 1 Bangli ya kita katakan itu ikut antusias dalam pemilu pada saat itu gitu. Jadi saya rasa mungkin sudah beberapa mengadopsi dari sistem KPU itu sendiri, dan yang lupa saya sampaikan tadi juga ada beberapa orasi terbuka dan tertutup. Orasi terbukanya itu dilaksanakan di lapangan di hadapan teman-teman 3 angkatan di SMA Negeri 1 Bangli, lalu diberikan sebuah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia yang tentunya itu random dipilih Kak. Jadi kita mempelajari itu apa saja yang sekiranya nanti akan menjadi sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian pada saat orasi tertutupnya, pada saat itu memang konteksnya lebih internal. Jadi pertanyaan lebih banyak dari para pembina OSIS, guru-guru, dan juga dari guru BK itu sendiri. Jadi spesifiknya kalau untuk di orasi tertutup ini kepada guru-guru dan juga pegawai lebih memperdekat lagi ataupun apa yang mereka pengen tanyakan sebagai calon ketua OSIS-nya seperti itu. Kemudian di orasi terbukanya itu lebih supaya teman-temannya mengetahui bagaimana sih cara dari calon mereka menyampaikan sebuah informasi ataupun visi misi mereka dan program kerja juga. Itu sih Kak. Luar biasa, ini PUV langsung dari yang berpengalaman ya. Yang berpengalaman menyalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya aja belum pernah menyalonkan sebagai ketua OSIS, ketua HMJ nggak pernah. Belum pernah. Jadi saya jujur saya hanya menjadi anggota, di mana saya juga ikut melakukan sebagai masyarakat sekolah ikut memilih dan sebagainya. Berarti waktu zamannya adik itu kertas suaranya itu seperti apa bentuknya? Iya, bentukannya kalau saya bisa representasikan sekarang tuh, jadi kita ada bilik suaranya itu ada, kotak suaranya kita ada, lalu kertas pencoblosan juga kita ada, dan regulasi sebelum kita pencoblosan itu juga sudah disosialisasikan oleh teman-teman kita dari MPK. Makanya saya berterima kasih sebelumnya di sini kepada MPK ataupun Majelis Perwakilan Kelas karena kalian itu keren banget. Apalagi yang sekarang antusiasnya sangat keren sekali. Jadi dari pihak MPK tersebut sudah mensosialisasikan bagaimana sih caranya mencoblos gitu. Jadi sudah ada edukasi kembali lagi bagaimana cara pencoblosannya seperti apa, pencoblosan yang fix itu secara apa, karena kan ada yang sah dan tidak sah juga. Berarti di kertasnya itu ada wajahnya adik? Ada. Ya. Ada. Sama lah, mirip lah seperti, mungkin kan adik baru ya 17 tahun ya, atau kan sudah pernah ikut pemilu sebelumnya? Kalau pada saat itu saya masih di posisi 17 tahun. Ya. Kalau sekarang udah 18 tahun. Berarti belum pernah sama sekali ya? Belum pernah pada saat itu. Ya, saya bisa kasih gambaran di kertas pemilu itu kan ada wajah. Iya benar Kak. Wajah. Dan nomor juga. Ya, ada nomor. Iya. Berarti adik sebenarnya dari sini adik udah tahu ya. Nanti tinggal keluar sekolah ikut pemilu tahun 2027 ya udah datang aja santai. Iya, makanya nggak perlu bingung lagi. KPPS-nya nggak perlu bingung ngejelasin. Makanya kalau saya rasa dari teman-teman SMA Negeri 1 Bangli yang kalian mengikuti galaksi ini, mungkin dari teman-teman saya ataupun adik-adik kelas yang lainnya, saya rasa pasti kalian lebih dahulu mengetahui dari teman-teman lain kita yang mungkin tidak sekolah di SMA Negeri 1 Bangli ataupun ya mungkin penerapan yang berbeda di sekolah-sekolah lain, cuman lebih spesifiknya dan mungkin perbedaannya mungkin lebih sedikit lagi dari kenyataannya seperti itu. Jadi menurut saya pasti kalian lebih bisa lah memahami tentang demokrasi itu sendiri. Ya, luar biasa. Bapak, saya penasaran kan rencananya akan di pemilihan ini sidang Pak ya, sistemnya sidang. Berarti itu tidak akan mencoblos lagi? Nah, karena kan di sini kita ada paslon tunggal seperti itu. Nah, kalau pencoblosan pun rasanya kan juga sulit kan, karena seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus berjalan sesuai ADRT kan. Jadi di mana itu mic-nya bisa lebih dipeluk Pak, biar lebih hangat. Jangan kembali lagi. Jadi kan kita juga harus berjalan sesuai ADRT yang ada seperti itu. Nah, karena ya satu paslon ADART kita juga sudah sesuai dengan apa yang disetujui kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ya kita menggunakan di sana bagaimana kemudian pemilihan itu kita laksanakan dengan rapat pleno kan. Nah, jadi di sana pun kami rasa nilai-nilai demokrasi itu masih bisa tetap berjalan seperti itu walaupun kita tidak mencoblos. Nah, karena kan
masing-masing perwakilan kelas juga akan bisa memberikan hak suaranya untuk menyetujui calon yang sudah ada nanti apakah disetujui atau tidak dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang baru seperti itu. Baik, Pak. Sekali lagi sebenarnya di sini harusnya ada panitia dari MPK. Benar sekali. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut terkait persiapannya, kita harus tonton liputan cerdas tanggal 16 Desember Benar. di SMA Negeri 1. Di sana akan lebih jelas penjelasan dari MPK bagaimana mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil sikap meminta diskusi dengan guru, mungkin untuk sidang dan lain sebagainya nanti di liputan cerdas. Baik, Bapak, saya penasaran dari Adik. Di sini sebagai calon ketua OSIS pasti ada yang namanya program kerja yang sudah berlangsung. Dan harusnya Adik juga pasti memikirkan, sepertinya saya juga punya kok yang lebih kreatif. Sepertinya ada kok yang lebih bagus, harusnya lebih begini. Yang mungkin Adik sebagai dulu junior lah istilahnya, agak sungkan menyampaikan. Karena seniornya juga sedang menggebu-gebu ini, menjalankan program kerja yang sudah dia ciptakan supaya sukses. Sekarang gimana Adik caranya menjalankan program kerja lama, tapi program kerja Adik juga tetap berjalan. Ataukah Adik jangan-jangan ingin, program kerja yang lama jelek, ganti aja lah semuanya. Program kerja saya lebih bagus. Bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya izin menjawab terkait program kerja ya. Sebelumnya saya membuat program kerja tentunya dari visi yang saya buat. Nah, izin menyampaikan, visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Bangli yang inovatif, aktif, dan responsif sebagai wadah aspirasi siswa yang dimana nanti bisa mengembangkan suatu potensi, lalu juga dari kreativitas dan juga karakter dari siswa itu yang dimana karakter bisa kita lihat dari bagaimana mereka berwawasan lingkungan, terus juga berakhlak mulia dan juga berteknologi sehingga mampu membangun suatu citra positif di lingkungan sekolah yang unggul. Nah, dari sana saya ambil, saya juga dulu kan sempat jadi satu organisasi sama Indra. Saya sudah pernah mengikuti program-program yang Kak Indra sudah jalankan, yaitu salah satunya saya tertarik dari Smanichi Zero Waste ya Kak ya. Iya, benar. Nah, ini saya melahirkan kembali suatu program yang dimana sebenarnya sama tujuannya itu adalah bagaimana kita sebagai siswa SMA Negeri 1 Bangli punya wawasan lingkungan yang tinggi. Nah, dari sini saya lahirkan yang namanya program saya adalah Nichi Green Patrol. Nah, dari sini saya jelaskan dulu sedikit spill ya terkait Smanichi Zero Waste itu kan kalau nggak salah itu dijalankan pada saat event Ganas ya Kak ya. Iya, benar sekali. Event Ganas itu kan kita lakukan setiap setahun sekali. Nah, di sini saya mungkin bisa lebih merevisi kembali bahwa sebenarnya kita bisa melakukan suatu program kerja yang bisa kita laksanakan selama saya setahun ini bisa kita lakukan berkepanjangan dan gak cuma sekali. Nah, dari Nichi Green Patrol ini saya lahirkan itu merupakan suatu istilahnya lomba kebersihan kelas lah. Namun kita lombanya ini bukan sekedar lomba yang kita selalu buat pada saat event, namun kita cek setiap hari Jumatnya. Nah, saya jelaskan untuk setiap hari Jumat itu kan kita memang ada kegiatan memang pembersihan di kelas. Nah, dari sini saya juga kan visi saya adalah mewujudkan OSIS yang bagaimana dia responsif terhadap sekitarnya. Nanti OSIS akan dan juga berkolaborasi dengan KSPL tentunya akan selalu cek dan juga cross check terkait lingkungan di kelasnya. Nanti di kelas itu kami akan sediakan papan yang berisikan stiker. Nanti kita akan menilai bagaimana kebersihan kelasnya. Nanti ada 3 yaitu warna hijau, orange dan merah. Nanti kalau misalnya emang dia buruk nanti akan dikasih tempel yang merah. Kalau misalnya dia baik, cukup baik, itu akan dikasih tempel yang warna orange. Dan kalau misalnya memang dia sangat baik, itu akan ditempelkan yang warna hijau. Nah, hasil ini akan direkap setiap 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali ini
nanti kami akan rekap bagaimana kelas-kelas yang unggulan. Nanti kelas-kelas yang unggulan kita akan kasih reward kayak kompetisi triwulan itulah istilahnya. Berarti ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Ya, Tanpa menunggu ulang tahun sekolah, tidak. hari lingkungan, hari Sumpah Pemuda, berarti Tidak. tanpa menunggu. Karena kan kebersihan sekolah kan pastinya kita jalankan setiap harinya ya. Jadi tapi nggak nanti takutnya berpikir gini, berarti kita bersih-bersihnya hari Jumat aja, enggak. Kita akan cek setiap hari kayak gimana ya. Walaupun kita nggak cek langsung ke sana, tapi kita ya lihat-lihatlah sedikit mana kontrol. Nanti kita akan kasih masing-masing kelas itu ada yang menjaga atau pengawasnya lah. Kita akan kontrol. Nanti ya kita nilai rekapan setiap harinya akan direkap di hari Jumat. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada di akhir ada kelas yang terburuk akan diberikan sanksi nantinya. Karena apa? Saya melihat dari perkembangan zaman saat ini juga bagaimana saya juga Gen Z ya, juga saya juga pasti adalah rasa dan juga sefrekuensi lah sama teman-teman saya. Saya melihat kalau misalnya emang ada reward pasti mereka semangat. Pasti mereka punya rasa, oh kayaknya kelas kita bisa loh. Apalagi gengsi-gengsian nih di kelas per kelas tuh. Saya harus bisa lebih dari ini. Saya harus bisa lebih dari ini. Kalau mereka bisa berpikir seperti itu, apalagi itu adalah suatu kegiatan yang positif, saya yakin kegiatan yang punya wawasan lingkungan yang tinggi bisa terlaksana, impact-nya ke seluruh warga sekolah kayak gitu. Nah, jadi dari ini saya lihat kalau misalnya dari wawasan orang yang berwawasan lingkungan tidak hanya bisa kerja di event saja, tapi bisa kerja setiap hari. Nah, inilah suatu hal program yang saya bisa rancang berkelanjutan kayak gitu sih, Kak. Berarti adik tujuannya untuk meningkatkan kesadaran teman-teman akan lingkungan. Jika di sekolah sudah bisa diperbaiki, maka akan terbawa sampai di luar sekolah. Iya. Nah, dan juga kan dari Kak Indra juga sudah buat Smanichi Zeros dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan itu, mungkin ada teman-teman kita dari Badung dan Pasar, dari Beleleng yang nonton nggak tahu apa itu Smanichi Zeros, ganas. Sekilas ya Kak ya terkait Smanichi Zeros, mungkin lebih lengkapnya lagi nanti dijelaskan sama orang yang buat programnya langsung. Nah, untuk Smanichi Zeros itu yang saya lihat dari POV saya merupakan suatu kegiatan wawasan lingkungan yang dimana kita kumpulkan sampah, tapi kita kumpul sampah adalah tekniknya memilah. Bagaimana pemilihan dari sampah botol, terus juga sampah residu dan lain sebagainya. Nanti sampah yang bisa di recycle atau bisa didaur ulang kembali, kami bisa dapat waktu ini kerjasama sama pihak eksternal yang kita bisa buat sebagai bahan yang bisa digunakan kembali gitu. Nah, itu merupakan suatu konsep Smart Zero Waste. Nah, itu kalau nggak salah sayangnya sekali program sudah bagus tapi terjalan sebentar. Nah, di sini saya tentunya kalau tadi kan sempat Kakak nanya apakah programnya Kak Indra akan saya hapus atau bagaimana? Tentunya tidak, karena saya melihat program-programnya Kak Indra sangat-sangat keren dan juga saya rasa ini harus dilanjutkan dan harus kita buat ya seperti program yang berkelanjutan. Tentunya punya impact yang baik di sekolah. Jadi nggak hanya bekerja di event saja. Nah, dari itu mungkin dari sekarang, dari misal ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan membangun suatu budaya tersebut. Saya lihat dari sekarang ada beberapa kesadaran dari kelas-kelas itu sudah menyediakan tong sampah 3, walaupun memang sudah disosialisasikan, tapi memang ada saja yang nakal ya Kak ya, yang belum menerapkan hal itu gitu. Jadi maka dari itu saya membangun program ini kembali, gimana ya, biar ada program yang benar-benar nyata yang harus dan wajib dilaksanakan kayak gitu. Nah, maka dari itulah saya lahirkan program ini sesuai dengan visi yang sudah saya buat kayak gitu. Luar biasa. Program yang luar biasa ini apakah adik buat sendiri atau ada diskusi nih? Nah, diskusi kalau sama untuk guru. program ini tentunya kan dari awal persiapan pasti dari saya sendiri dulu. Nanti kalau misalnya emang sudah saya terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya saya akan berkoordinasi dengan guru-guru. Kalau saya buatnya sama partner saya dari wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS saya, dan tentunya kalau misalnya memang saya terpilih, saya akan harus jalankan program ini agar nantinya bisa berimpact baik kepada siswa di SMA Negeri Tubangli kayak gitu.
Baik, luar biasa. Berarti dari pemikiran kalian berdua ini ya, luar biasa kreatifnya, luar biasa. Peduli lingkungan itu harus memang sejak dini, karena kita lihat hujan dikit banjir, Iya. Benar-benar. hujan dikit bencana alam, longsor, Dan udah terjadi di mana-mana. di mana-mana, termasuk di Bali sendiri kan, di bumi kita tempat berpijak, Iya. tempat kita tinggal di Bali ini sudah mulai kan, Tengku longsor, Iya, dan pasar banjir, di Beleleng juga sama, longsor Iya. banjir. Kintamani bahkan jalannya juga udah mulai, gimana itu Pak? Jalan di Kintamani ambruk Pak. Ya, saya sempat dengar Iya, itu viral Pak. Nah, berarti luar biasa. Tapi pesan saya di sini supaya tidak nilainya subjektif ya, Dik. Tolong dipastikan bahwa penilaiannya tidak subjektif. Nanti itu pasti akan jadi chaos di sekolah. Iya. Ya, itu supaya ya libatkanlah guru. Iya, siap. Biar Ya. supaya gurunya yang sekalian ngajar, sekalian pelatihan. Ya, untuk event ini saya ke Kak Indra nih. Ya, boleh Kak. Ya kan ada Zero Waste, Iya, ada benar sekali. Ganas. Gimana nih maksudnya eventnya edukasi semua? Apa kalian nggak ada nih event yang ya seneng-seneng lah? Biasalah anak muda konser dikit gitu. Ya saya dulu kan konser gitu. Oke. Walaupun itu pasti izinnya susah. Ya gimana? Baik, jadi mungkin sedikit saya jelaskan kayak terkait dengan Smanichi Zero Waste dan juga mungkin sedikit keluar dari out of topic Ganas itu sendiri. Jadi benar sekali yang tadi disampaikan oleh Ica, kalau memang program tersebut memang dibutuhkan dan layak untuk diteruskan untuk keberlanjutannya, itu pasti bagus, apalagi dengan seperti yang tadi disampaikan. Jadi penerapannya tidak hanya pada saat event saja, jadi keberlanjutannya lebih intens jadinya sekarang ya, karena setiap hari Jumat seperti yang disampaikan akan dinilai seperti itu kan. Nah, jadi pada saat masa kepemimpinan saya, jadi yang saya ciptakan itu Smanichi Zero Waste itu saya implementasikan pada saat kegiatan Ganas itu sebagai Smanichi Waste Department. Nah, jadi keunikan dari Ganas pada saat ini itu kita tidak hanya mementingkan euforia dan happy saja, tetapi kita berkontribusi juga kepada lingkungan, kita inisiatif kepada lingkungan supaya bagaimana caranya kita bisa senang dan alam juga senang tentunya. Jadi sampah yang kita hasilkan dari hari pertama sampai puncak Ganas itu kita olah semua, recycle semua menjadi sebuah barang. Jadi kita mempunyai sebuah station. Jadi station tersebut kita kolaborasi dengan pihak KSPL. Jadi mereka yang terlibat dalam Ganas itu yang mengurus di bidang sampah seperti itu. Jadi setiap lokasi maupun di main stage ataupun di food court, tenan dan lain sebagainya, itu kita sediakan tempat sampah sesuai kategorinya. Dan kalaupun ada dari teman-teman kita yang masih nakal dan tidak mau membuang sampah pada tempatnya, pada saat itu saya perintahkan langsung saja siapapun yang ada di main stage langsung tegur orang itu. Karena kalau saya rasa kalau kita memberikan sebuah informasi atau pengumuman itu rasanya pasti sedikit sulit. Dengan melihat dari kebiasaan teman-teman kita pasti ada aja yang masih nakal seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman pun mau MC ataupun siapapun pada saat ada di atas main stage atau panggung gitu ya, langsung aja mungkin di notice sedikit supaya tidak membuang sampah pada sembarangan gitu ya. Dan hal hasil itu membuahkan sebuah barang yang kita juga sudah representasikan pada saat Ganas tersebut, dan banyak yang tidak sadar bahwa sampah kita itu ternyata bisa jadi barang. Sampah yang kemarin kita makan itu bisa dijadikan sebuah barang. Nah, barang pada saat itu yang dijadikan itu jadi kursi, jadi gantungan kunci, dan juga ada alas untuk tumbler seperti itu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya barang-barang yang sudah jadi, yang mungkin nanti kita akan berikan dari Sarpras ke sekolah mungkin ya, yang mungkin nanti akan tindak lanjuti seperti apa. Jadi yang unik mungkin untuk di Ganas ataupun
pertama kali mungkin untuk di pengelolaan sampahnya kita dari Ganas yang ke-12 tahun 2025 ini kita tidak ada pembuangan sampah ke TPA pada saat itu. Jadi semua sampah kita olah pada saat Ganas itu berlangsung. Selain juga festival konsernya. Karena Ganas sendiri itu kan dari tahun ke tahun itu kan selalu dilihat memang tidak bisa dipungkiri untuk gestarnya pasti selalu bagus seperti itu. Nasional dan lain sebagainya seperti itu. Karena mungkin hambatan dan memang kondisi pada saat jabatan saya yang membuat saya memang harus berpikir dua kali dan saya harus mempunyai sebuah plan A, plan B dan hingga plan C mungkin pada saat itu, dan ada beberapa keinginan saya yang mungkin masih belum bisa terrealisasikan dan saya harap mungkin nanti di kepemimpinan ataupun leadership selanjutnya itu bisa terrealisasi. Dan untuk di Ganas itu sendiri ada juga edukasinya terkait juga dengan mungkin nanti program kerja yang saya susun, yaitu yang bernama Semaniki Self Improvement. Nah, jadi saya mendatangkan sebuah narasumber ataupun tokoh yang mempunyai ketertarikan dari berbagai siswa. Contoh yang kemarin kita undang itu ada Kak Tuangga. Jadi Kak Tuangga itu seniman yang kebetulan memang dari alumni SMA Negeri 1 Bangli. Berarti Seniman bocah semua itu. alumni yang memiliki prestasi lah di luar sana. Ya, kita anggap gitu lah yang sudah menjadi Ya, tokoh luar biasa. publik ataupun influencer seperti Berarti diundang untuk memberi motivasi. ya, itu ke salah satunya teman-teman. kan. Karena kebetulan juga dia sebagai alumni seperti Iya. itu. Dan pada saat itu kita juga mengundang 3 narasumber untuk menjadi talk show di acara kita. Ada Kak Goandik, itu merupakan salah satu ketua panitia yang dari event Picah Fest. Pasti kan banyak yang mengetahui Picah Fest, dan kita juga menganut dari Ganas itu banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Picah Fest itu sendiri. Yang pertama dari penerapan Semaniki Waste Department. Itu jujur sekali saya mendapatkan ide memang dari Picah itu sendiri. Kok bisa ya event sebesar ini mereka mengkoordinir sampah sedemikian rupa. Dan pada saat itu saya langsung menanyakan berapa sih sebenarnya sampah yang kita peroleh dari satu hari ini di acara seperti itu. Oh, ternyata masih memungkinkan nih kita olah, maka dari itu saya membuat Semaniki Waste Department itu sendiri. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Oke. Harapan Bapak kepada calon dan generasi dan ketua OSIS kita ini yang belum purna ke depannya. Harapan Bapak kepada mereka. Pertama. Yang kedua, harapan Bapak terhadap demokrasi di Indonesia kedepannya seperti apa. Yang ketiga, pesan dan ajakan kepada teman-teman sahabat berdasi sekalian. Ya, Silakan, baik. Bapak. Terima kasih. Terkait dengan yang pertama, harapan terhadap ketua OSIS yang akan mendekati masa purna bakti. Iya. Nah, tentunya kalau dari kami, nah apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Indra, nah ini kan sebenarnya satu hal yang sangat bagus sekali ya. Jadi mulai dari kemampuan Indra untuk mengorganisir teman-temannya, kemudian berbagai macam kegiatan yang sudah diselenggarakan, dan tentunya besar harapan kami walaupun Indra nantinya sudah memasuki masa purna bakti, nah ini tetap bisa memberikan contoh kepada teman-temannya. Karena biar bagaimanapun Indra ini selaku kakak kelas nanti ini sudah memiliki pengalaman-pengalaman. Jadi nanti walaupun dia bukan sebagai pengurus OSIS lagi, tapi besar harapan kami juga Indra bisa bersinergi dengan kepengurusan OSIS yang nanti akan terbentuk seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian harapan Tiang terhadap pendidikan Politik dan demokrasi di Indonesia. Nah, tentunya yang pertama kita harus sadari betul bahwa pendidikan politik dan demokrasi itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, termasuk kemudian pendidikan politik dan demokrasi di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi kesan yang sekarang muncul kan kalau anak sekolah berbicara tentang politik, berbicara tentang demokrasi, itu kan kesannya tabu sekali. Karena apa? Karena dampak dari itu kan tidak dirasa saat itu seperti itu. Jadi mereka belajar politik sekarang ketika menjadi siswa memang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Akan tetapi nanti ketika mereka terjun di masyarakat, dampaknya itu baru akan mereka rasakan. Bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi dengan masyarakat secara langsung. Nah, itu kan perlu yang namanya nilai-nilai demokrasi kan di sana seperti itu. Nah, jadi yang terakhir juga
Tiang secara pribadi juga mengajak sahabat berdasi dimanapun berada. Jadi sekali lagi politik dan demokrasi itu adalah suatu hal yang penting. Jadi jangan kemudian kita beranggapan bahwa politik dan demokrasi itu hanya berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Tetapi dalam skop yang lebih kecil, kehidupan bermasyarakat pun sudah sewajarnya kemudian kita bisa menerapkan yang namanya nilai-nilai demokrasi ataupun nilai-nilai politik di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Baik, luar biasa. Dari adik sendiri nih, harapan adik sebagai terhadap calon ketua OSIS-nya. Selain itu harapan adik terhadap sekolah. Karena adik kan bentar lagi mau lulus. Sebentar lagi mau lulus, bisalah disampaikan kepada sekolah. Apa misalkan yang pada saat kepemimpinan adik yang kurang, misalkan seperti sekolah atau apa, bisa disampaikan. Yang ketiga, pesan dan ajakan untuk teman-teman sebaya supaya lebih sadar bukan hanya pada politik, bukan hanya berdemokrasi, tetapi juga pada lingkungan. Kenapa saya tidak meminta Bapak spesifik mengajak? Karena kami sudah dewasa, kalangan kami sudah dewasa, dan mungkin cara kami berbicara dengan anak-anak bisa saja tidak ditangkap karena kami mungkin dengan bahasa serius atau mereka acuh jadinya. Adiklah yang sekarang saya bebankan tanggung jawab itu. Baik, izin menjawab Kak. Jadi pertama mungkin untuk calon nanti ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangli yang selanjutnya ataupun di masa bakti yang ke 2026. Jadi mungkin pesan saya di sini semangat tentunya, karena seperti yang tadi saya sampaikan banyak sekali nanti beban mungkin yang akan kamu alami, dan mungkin banyak nanti peristiwa senang dan sedihnya juga di sana. Tetapi nikmatilah proses-proses tersebut, karena secara tidak langsung dari proses-proses tersebut kamu akan terbentuk dari segi karakter ataupun yang lain sebagainya. Saya rasa OSIS ataupun ozon ini yang kita kenal di SMA Negeri 1 Bangli ini akan menjadi sebuah potensi untuk pemimpin-pemimpin generasi-generasi selanjutnya yang ada di Kabupaten Bangli maupun di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Jadi pesan saya untuk saat ini, karena kebetulan masih menjadi calon ya, jadi semangat dahulu. Sudah bagus semangatnya Ica, saya lihat sudah lumayan menggebu-gebu. Dan untuk mungkin sedikit untuk program kerja dari saya pribadi, yang penting program kerja tersebut bisa terrealisasikan dan teman-teman semuanya merasakan keadilan di dalam program kerja tersebut. Itu saya rasa sudah cukup, dan itu atas dasar aspirasi ataupun masukan dari teman-teman semuanya, dan koordinasi juga dari Bapak Ibu guru seperti yang Kak Yuni tadi sampaikan. Mungkin seperti itu untuk di program kerja dari Ica sendiri. Nah, kemudian pesan saya mungkin untuk sekolah di SMA Negeri 1 Bangli. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kalau semisalkan saya menjadi ketua OSIS sekiranya sempat menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Bangli sebagai sebuah sorotan ataupun sebuah exposure yang kita konotasikan sebagai sebuah peristiwa. Jadi mohon maaf atas apa yang segala sudah terjadi, tapi saya sudah berusaha untuk membuat ataupun membuat gerakan lah untuk supaya kegiatan tersebut ataupun peristiwa tersebut bisa kita jadikan sebagai refleksi ataupun berbenahan untuk kedepannya di kepemimpinan ataupun leadership selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebuah pembelajaran, seperti kasus yang mungkin dari teman-teman sahabat berdasi bisa research dari SMA Negeri 1 Bangli, khususnya di angkatan saya. Saya juga minta maaf karena sudah membawa kalian sejauh itu di angkatan 59. Jadi terima kasih juga angkatan 59, teman-teman semuanya yang sudah mengerti tentang situasi yang sudah kita alami pada saat itu. Tetapi saya bangga sekali kepada teman-teman angkatan 59 dan seluruh angkatan dari 59, 60 dan 61,
kemarin pada saat event terakhir kita di Angkatan 59 dan juga ulang tahun kita pada saat Ganas. Kalian sudah keren banget, sudah kolaboratif dan semuanya sudah mendapatkan euforianya secara kebersamaan seperti itu. Jadi mohon maaf atas kurang dan lebihnya event yang sudah saya selenggarakan ataupun event terakhir saya pada saat Ganas. Kurang lebihnya dimaklumi, dan mungkin itu representasi ataupun kegiatan terakhir saya untuk mengakhiri masa jabatan saya di 2025, masa bakti 2025. Mungkin itu, Kak. Dan untuk yang terakhir, ajakan sahabat berdasi semuanya, perkenalkan, nama saya Komang Indra Yuda. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bangli, dan hari ini saya berada di KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum Bangli, Kabupaten Bangli, mengajak teman-teman semuanya, sahabat berdasi, untuk mulai membuka ataupun open mind terkait ilmu politik, dan bagaimana teman-teman semuanya mengetahui secara sistem demokratis mulai sejak dini. Dan karena kita sebagai generasi penerus ataupun generasi muda, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi ayo teman-teman muda semuanya yang berada di luar sana, dari sekolah manapun, mari kita semuanya bersama untuk mempelajari ilmu politik dan juga demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa sekali Dek Indra atas closing statement-nya. Ya, Kak. Semoga sukses terus nanti, Astenggara. karena ujian nasional ada. Semoga lulus dan mendapatkan kampus yang diidam-idamkan. Ya, benar. Gimana nih calon kita? Walaupun calon tunggal masih luar biasa, semangatnya luar biasa, nggak kalah dengan ada pesaingnya. Gimana nih, apa pesannya terhadap teman-teman, terhadap sahabat berdasi, harapannya terhadap sekolah? Selain itu, apa ya? Saya bingung jadinya. Ajakannya lah. Saya minta tadi mengajak teman-teman juga untuk peduli lingkungan, selain hanya berpolitik dan demokrasi. Baik. Baik, Kak, izin menjawab. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari pihak keluarga, terus juga dari pihak sekolah juga sudah support saya sampai sejauh ini, walaupun saya masih menjadi calon ketua, tapi support dari teman-teman dan keluarga dan juga dari sekolah sudah sangat besar bagi saya, dan juga membuat saya merasa yakin dan bangga lah sudah di posisi ini. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Mega dan juga Kak Indra bagaimana pesan untuk saya. Tentunya itu merupakan suatu kehormatan juga suatu kebanggaan ya bisa sampai di saat ini, dan semoga saya bisa mengemban tugas itu dengan baik dan membawa tanggung jawab yang besar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Untuk saya, kepada teman-teman tentunya saya katakan bahwasanya demokrasi itu sangat penting, apalagi kita melaksanakan praktik demokrasi dari yang sederhana terlebih dahulu. Sebenarnya demokrasi itu kan nggak hanya soal kita memilih dan juga menseleksi calon-calon untuk menjadi pemimpin kita, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pendapat dan opini kita, bagaimana kita bisa menyuarakan suara kita, dan kita bisa menghargai suatu keputusan yang memang sudah diambil. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai demokrasi yang itu sangat penting kita representasikan dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi kita dalam di lingkungan SMA, kita sebagai usianya bisa tergolong remaja, kita harus tahu lah bagaimana apa hal-hal yang memang penting dari awal, dari sejak dini kita tanamkan, sehingga nantinya ini bisa menjadi suatu pengaruh besar terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Nah, maka dari itu saya rasa tadi sudah dijelaskan juga demokrasi sangat penting, dan saya juga kasih tahu sama sahabat berdasi bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentunya harus bisa menganut sistem-sistem tersebut, bisa kita tanamkan dalam diri kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin pesan terhadap teman-teman semuanya,
untuk saya sendiri, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita harus penting terkait demokrasi yang sudah kita tanamkan, dan saya mau sampaikan juga bahwasanya jangan menilai saya terhadap gender saya, dan juga jangan menilai saya terhadap saya sebagai calon tunggal. Akan tetapi bagaimana lihat potensi dan juga inovasi yang saya berikan, lalu juga visi dan misi dari program saya yang sudah saya akan sampaikan nantinya, itu akan membawa kita ke depannya sebagai siswa SMA Negeri Bangli yang unggul ke depannya. Dan saya yakin diri saya bisa menjadi suatu pionir dan juga suatu leader yang baik ke depannya untuk membangun suatu citra yang unggul di SMA Negeri 1 Bangli. Dan saya juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir, bisa mendengarkan suatu penyampaian dari saya juga narasumber yang hadir pada kali ini. Luar biasa sekali narasumber kita pada kali ini ya. Rasanya waktu 1 jam kurang. Ini hanya bahas topik pemilihan OSIS loh. Belum bahas topik lain. Luar biasa sekali. Ya, mungkin sahabat Berdasi agak kecewa karena podcast kita sudah selesai. Sudah di penghujung acara ini. Semoga podcast kita kali ini ada dagingnya. Katanya ada daging. Kalau udah ada daging berarti bagus. Ada yang bisa kalian ada manfaatnya podcast kita kali ini. Semoga kalian puas. Tak ada gading yang tak retak. Pasti kita selama wawancara ataupun podcast ini ada kesalahan gestur maupun omongan, perkataan ataupun perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf. Kita ketemu lagi dalam podcast Berdasi selanjutnya. Salam hangat, salam semangat, sahabat Berdasi.